Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan kita di sini melihat sama-sama bagaimana pembenahan terutama di area drainase yang terus dikerjakan dari pasca MotoGP yang digelar kemarin bulan Maret 2022 itu. Ya, kita tahu sirkuit internasional Mandalika dijadwalkan bakal menggelar 2 event internasional lagi di sisa tahun 2022 ini, yakni World Superbike atau WSBK pada bulan November serta Fanatec GT World Challenge Asia sebulan sebelumnya atau di bulan Oktobernya. Namun dari 2 event tersebut, baru event WSBK yang bisa dipastikan bakal digelar, sementara untuk event Fanatec GT World Challenge Asia masih belum ada kepastian sampai saat ini. Hal itu dikarenakan antara penyelenggara Fanatec GT World Challenge Asia dengan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA serta ITDC masih belum menemukan kata sepakat untuk beberapa poin penting terkait gelaran event tersebut. Demikian sudah diungkapkan manajer motorsport MGPA Dani Pribadi. Namun sampai saat ini masih ada pembahasan lebih lanjut dengan pihak penyelenggara dan belum ada kata sepakat sehingga belum bisa dipastikan apakah event balap mobil tersebut bisa diselenggarakan di sirkuit Mandalika tahun ini sesuai rencana atau tidak. Ia pun mengaku jika melihat waktu persiapan yang sudah semakin mepet, agak berat rasanya event Fanatec GT World Challenge Asia event bisa terselenggara tahun ini. Artinya, kalaupun tetap diselenggarakan, kemungkinan untuk seri tahun depan dan tidak di tahun ini. Pasalnya, untuk menyelenggarakan event Fanatec GT World Challenge Asia, ada beberapa penyesuaian yang dilakukan di sirkuit internasional Mandalika, mengingat sirkuit internasional Mandalika memang diperuntukkan untuk balapan sepeda motor, sementara kalau menyelenggarakan balap mobil, maka perlu ada penyesuaian kembali. Tapi, pada prinsipnya, sirkuit internasional Mandalika siap untuk event balap otomotif apapun, baik itu balap sepeda motor ataupun balap mobil. Karena terbukti, sirkuit Mandalika sebelumnya sukses menggelar event balap mobil Mandalika Track Day, walaupun masih skala nasional. Tapi paling tidak, itu sudah menunjukkan kalau sirkuit Mandalika siap menggelar balap mobil. Dan kita tahu niatan awal kenapa Fanatec GT World Challenge Asia digelar di sirkuit Mandalika sebagai pembuktian kalau sirkuit Mandalika siap menggelar semua event otomotif, tidak hanya bisa menggelar balap motor tapi juga balap mobil. Dan juga pernah kita dengar untuk soal rencana balapan F1 juga sempat dibahas dan rencananya akan digelar di Mandalika. Dan munculnya nama sirkuit internasional Bintan untuk venue balapan Formula One atau F1 tidak mengejutkan, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansah juga telah berkata kalau saya kira bisa saja karena terus terang kita belum propose untuk secara formal. Dan rencana F1 untuk bisa digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit merupakan keinginan dari Presiden Joko Widodo, dan harapan tersebut muncul sekitar 3 tahun silam dan disampaikan kepada Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC bersama Menteri BUMN saat pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor. Usai pertemuan, ITDC bersama Pemprov NTB menindaklanjutinya dan bertemu Stefano Dominicelli, yaitu Presiden dan CEO Formula One di Abu Dhabi akhir tahun lalu. Dan selain itu, Gubernur juga sempat bertemu Kerwin Brand, pihak yang disebut membantu penyelenggaraan balapan F1 di sirkuit Red Bull Ring di Austria serta di sirkuit Hungaroring di Hungaria.
Ya, bisa kita bilang bergesernya rencana penyelenggaraan F1 dari sirkuit Mandalika ke sirkuit Bintan ini dipengaruhi juga soal kegiatan Presiden. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir ada banyak isu nasional yang terkait langsung dengan rakyat sehingga menyita perhatian Presiden. Ya, mungkin kemarin Pak Presiden cukup disibukkan dengan banyak masalah seperti minyak goreng dan sebagainya. Dan rencana F1 di Mandalika merupakan keinginan pemerintah pusat karena melihat potensi sport tourism di Nusa Tenggara Barat. Di sirkuit Pertamina Mandalika sejauh ini telah sukses menyelenggarakan balapan MotoGP dan World Superbike dengan sukses. Hanya saja menghadirkan F1 di Mandalika itu tidaklah mudah. Ya, dianggap tidaklah mudah itu dari awal, yaitu layout sirkuit sudah dirancang untuk balapan motor dan rencana hadirnya F1 akan mengubah sirkuit, terutama dari sisi safety. Belum lagi soal ketersediaan akomodasi kelas atas, maklum penonton F1 kebanyakan orang-orang berduit. Jadi perubahan dan peningkatan fasilitas tentu membawa konsekuensi pembiayaan. Karena itu, Pak Zul menyebut biaya penyelenggaraan F1 tidaklah murah, bisa menghabiskan anggaran hingga 1 triliun rupiah. Bisa kita bayangkan kalau sampai 600 miliar, bahkan triliunan rupiah, tentu kita akan memprioritaskan yang lain. Nah, jadi nominal tersebut dinilai gubernur cukup berat ketika harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun pusat, terutama di tengah urusan-urusan prioritas lain yang menyangkut kepentingan masyarakat. Ya, bisa dibilang bukan dalam jangkauan Pemda untuk biaya sebesar itu. Kalau keadaan ekonomi tidak memungkinkan, tentu tidak akan memaksakan diri. Nah, berbeda dengan rencana penyelenggaraan F1 di sirkuit Bintan, kata gubernur, investor swasta mengambil peran utama di Bintan sehingga F1 berpotensi bisa digelar di sana. Ya, jadi kita semua mendukung F1 bisa tetap hadir di Indonesia, namun kita tetap berharap balapan jet darat tersebut suatu saat bisa diselenggarakan di Mandalika, dan saya kira kalau di Bintan itu kalah seksi dibandingkan Mandalika karena di sana dekat di Singapura yang juga sudah ada F1-nya. Ya, sebelumnya Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia IMI, Bambang Susatyo juga menyebut bahwa F1 bakal digelar di sirkuit internasional Bintan agar sport tourism bisa digelar di banyak daerah. Jadi sirkuit Mandalika ini sangat spesial untuk MotoGP dan kita dukung saja mau F1 digelar di Bintan ataupun suatu saat di Mandalika nanti. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu di video berikutnya.